Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Sabtu 18 Juni 2022, dengan tema Di Tanah Orang Gerasa. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu selalu bisa menjadi kekuatan buat kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian Alkitab kita yang diambil dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang mendambakan kondisi kehidupan yang baik terus terjadi setiap hari. Akan tetapi terkadang kita berjumpa dengan permasalahan yang kemudian mengakibatkan dinamika di dalam hidup kita, baik dalam perasaan maupun perbuatan, sehingga kita belum dapat memastikan apakah hari-hari yang sudah Tuhan beri dapat kita jalani dengan baik. Tanah orang Gerasa adalah tempat yang menjadi tujuan Yesus berikutnya dalam melayani. Sebelum tiba di tanah orang Gerasa ini, Yesus baru saja melakukan suatu mujizat, yaitu meredakan angin ribut. Tempat ini terletak di wilayah sebelah timur Galilea, yang dikenal sebagai daerah lahan yang penuh gua. Kondisi kehidupan di sana sudah dapat ditebak. Berdasarkan penelusuran dari beberapa penafsir,
Tanah orang Gerasa jarang dikunjungi karena lokasinya yang menjadi daerah pekuburan, dengan kondisi yang cukup suram, serta dipercaya bahwa di sana dihuni oleh roh jahat, dan juga ada seorang laki-laki di pekuburan itu yang kerasukan setan-setan, sehingga tidak banyak orang yang mau ada di sana. Ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, serta tenaganya begitu kuat, rantai dan belenggu pengikatnya selalu dapat diputuskan. Injil Lukas menuliskan bahwa kekuatan itu didapatinya dari legion, banyaknya setan yang ada di dalam dirinya, yang juga dalam satuan Romawi yang dipakai untuk menyebutkan jumlah yang amat sangat banyak. Kondisi tersebut membuatnya hidup tidak wajar. Identitasnya tidak lagi seperti manusia biasa, akan tetapi seperti seseorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri karena dia dikendalikan oleh roh jahat. Yesus datang memberi pertolongan. Percakapan yang terjadi antara Yesus dengan legion menunjukkan betapa besar kuasa Yesus sehingga bukan hanya mampu meredakan angin ribut, tetapi juga mampu memerintahkan kuasa jahat untuk patuh kepadanya. Bukan hanya itu saja, roh jahat itu pun dilingkupi rasa takut, memohon agar jangan menyiksanya atas perbuatan yang sudah dilakukannya kepada orang itu, dan memohon kepada Yesus. Peristiwa ini membuktikan bahwa roh jahat benar-benar tunduk di bawah Yesus. Ia memerintahkan setan-setan itu keluar dari dalam diri orang yang kerasukan dan memperkenankan masuk ke dalam kawanan babi, kemudian terjun dan mati lemas. Dalam peristiwa tersebut, para penjaga babi menjadi saksi akan kuasa Yesus. Mereka bersaksi dan menceritakan kepada orang banyak. Mereka datang dan juga menyaksikan bahwa orang yang selama ini hidup dalam kondisi tidak wajar telah berpakaian dan sudah waras. Orang-orang itu kemudian juga bersaksi dan menceritakan kepada yang lainnya tentang keselamatan orang di tanah Gerasa. Perubahan identitas pun terjadi. Keselamatan bukan hanya terjadi untuk orang yang telah disembuhkan, tetapi juga untuk semua orang di sekitar tanah Gerasa. Mereka telah menjadi saksi tunduknya kuasa jahat di bawah perintah Yesus. Orang itu pun menceritakan perbuatan Allah yang telah terjadi kepada dirinya. Mari kita merenungkannya. Di tanah orang Gerasa telah terjadi perubahan identitas. Orang yang tadinya tidak kuasa mengendalikan diri diubah oleh Tuhan menjadi saksinya. Orang-orang yang melihat peristiwa itu diubahnya menjadi saksi kebesaran Allah dan bersemangat menjalani kehidupan. Melalui pelayanan Yesus di tanah orang Gerasa, kita dapat merenungkan bahwa kuasa Yesus ada di atas segalanya. Dialah yang berkuasa atas semua hal. Kita bersyukur bahwa kita adalah milik Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Dia mengubah kita, sehingga kita tidak hanya menikmati kuasanya, tetapi juga dimampukan untuk menjadi saksinya di tengah kehidupan kita. Mari kita berkomitmen. Saya akan membagikan satu ayat Alkitab favorit saya kepada beberapa orang, agar mereka juga dapat merasakan kuasa Tuhan yang memberi semangat dalam menjalani kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, ubahlah kami untuk selalu mampu merasakan kuasa-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami terus bersemangat menjalani hari-hari kami. Jangan tinggalkan kami, selalu sertai kami ya Tuhan. Di dalam berbagai hal yang saat ini tengah kami jalani, aktivitas-aktivitas kami, biarlah Tuhan yang selalu berkarya di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.